Halo, selamat jumpa kembali dengan kami di channel pembelajaran IPA. Sekarang kita akan membahas tentang daya. Sebelum masuk materi, silakan adik-adik sekalian untuk subscribe, like, bisa mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya dengan Halo, selamat jumpa kembali dengan kami channel pembelajaran IPA. Kita sekarang akan membahas tentang daya. Kemarin kita sudah membahas tentang pesawat sederhana. Oke, sebelum kita lanjutkan materi ini, silahkan kalian untuk subscribe dan bunyikan notifikasinya serta like. Saya ulangi, silahkan subscribe dulu video ini dan like. Silahkan. Ya, terima kasih. Kita sekarang akan membahas tentang daya. Daya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan daya? Perhatikanlah animasi di bawah ini. Ini seorang anak. Waktu yang dibutuhkan untuk naik tangga 10 sekon. Sedang yang kedua, waktu dibutuhkan hanya 5 sekon. Masa Ani 40 kg, masa Novi 40 kg, tinggi tangga tinggal 3 km. Waktu yang dibutuhkan Ani untuk menaiki tangga 5 sekon. Waktu yang dibutuhkan Novi untuk menaiki tangga 10 sekon. Usaha yang diperlukan Ani adalah W sama dengan M kali G kali H. 40 kali 10 kali 3 sama dengan 1200 Joule. Usaha yang dilakukan oleh Novi adalah W sama dengan M kali G kali H. 40 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 3 meter. Temunya 1200 Newton. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Jadi, usaha yang dilakukan Ami dan Novi adalah sama, walaupun waktu yang mereka tempuh dalam menaiki tangga tersebut berbeda. Dengan demikian, usaha saja tidak cukup untuk memberikan informasi mengenai perpindahan benda. Untuk membedakan waktu yang diperlukan benda dalam melakukan usaha yang sama besar, perlu didefinisikan besaran fisika yang disebut daya. Besaran ini mengukur seberapa cepat benda melakukan usaha. Ingat ya, disebut daya. Mengukur seberapa cepat benda melakukan usaha. Jadi, daya adalah usaha yang dilakukan benda tiap satuan waktu. Jadi, daya adalah daya sama dengan usaha yang dilakukan dibagi waktu yang diperlukan. Secara matematis, daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. P-nya daya, W-nya usaha, T-nya waktu.
Atau dapat ditulis P sama dengan F kali S per T. F itu gaya, S itu jarak, T itu waktu. Atau bisa dituliskan P sama dengan F kali P kali T per T. T-nya dicoret hilang menjadi P sama dengan F kali P. Jadi bisa dituliskan P sama dengan daya, satuannya watt atau joule per detik. W adalah usaha, satuannya joule. T adalah waktu, satuannya sekon. P adalah kecepatan, satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Satu horsepower atau HP sama dengan 1 PK atau Pak sama dengan 746 watt. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt atau 10 pangkat 3 watt. 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 3600 detik sama dengan 36 kali 10 pangkat 5 joule sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. 1 megawatt sama dengan 10 pangkat 6 watt sama dengan 1 juta watt sama dengan 1000 kilowatt. 1 HP atau horsepower sama dengan 75 kg meter per sekon sama dengan 0,75 gram watts. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah lampu bolam. Besarnya 60 watt. Apa artinya? Sebuah bolam 60 watt artinya energi listrik yang melakukan kerja 60 joule per sekon dalam bolam. Kerja ini menghasilkan energi panas dan cahaya. Saya ulangi. Ini tulisannya 60 watt berarti apa artinya? Energi listrik yang melakukan kerja adalah 60 joule per sekon. Ini 60 joule per sekon. Contoh soal. Sebuah pesawat dapat melakukan usaha sebesar 3000 joule dalam waktu 1 menit. Berapa besar daya yang dilakukan pesawat tersebut? Diketahui besar usaha pesawat atau W sama dengan 3000 joule. Waktu atau T sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Ditanya daya. Apa rumusnya daya? Daya adalah P sama dengan B per T. Kita masukkan P sama dengan 3000 joule dibagi 60 detik sama dengan 50 watt. Oke, cukup jelas adik sekalian. Jadi rumus daya adalah P sama dengan B per T. Ini ketemunya 50 watt. Oke, cukup sekian dulu adik-adik sekalian. Selamat belajar. Semoga nilainya dapat memperoleh nilai yang baik sehingga nanti semakin pintar. Terima kasih.